Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Triase, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Tempuran, Kabupaten Nganjuk, akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching. Di sini saya sebagai coach dan Ibu Ratna Dewi sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Trias? Bagaimana dengan anak didik Bu Trias? Alhamdulillah baik Bu. Anak-anak ya begitulah Bu. Seperti biasanya. Bu Ratna sendiri bagaimana kabarnya? Tumben ajak ngobrol hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Ini loh Bu, maaf loh saya mengganggu waktunya Bu Trias. Begini Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Apa Bu Trias punya waktu di jam istirahat ini? Ini jam istirahat ya di sekolahnya Bu Trias? Ye, jam istirahat Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Walah, santai saja Bu, monggo. Apa yang ingin Ibu obrolkan hari ini? Silahkan. Begini loh Bu ya, maaf loh ini saya jadi curhat sedikit. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Itu loh Bu, ini kan ya waktunya supervisi PKG itu loh, dimana disupervisi dengan kepala sekolah beserta pengawas dan rekan sejawat Bu. Oh iya. Ini jadwal PKG-nya Ibu ya berarti nggih. Sekolahan saya masih minggu depan Bu. Terus bagaimana kelanjutan ceritanya Bu? Begini Bu, pengawas sekolah yang melakukan supervisi nampaknya keberatan ketika saya mengajar tidak memanfaatkan papan tulis, dan juga saya tidak mengajak murid-murid untuk menuliskan kesimpulan pada buku catatan mereka, sehingga murid-murid pulang tanpa memiliki catatan di buku tulis mereka. Saya hanya mengirimkan link materi pelajaran Bu di WA Group dengan maksud anak-anak itu kan bisa mempelajari kembali di rumah dengan menonton video lewat link. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak memanfaatkan papan tulis dan tidak menggunakan buku catatan siswa sih. Soalnya memanfaatkan papan tulis itu kan karena saya sudah menyajikan materi dalam bentuk video, dan siswa pun juga sudah membaca materi dari buku pegangan. Kemudian terkait dengan mencatat pada buku itu kan merupakan kesadaran yang muncul dari siswa Bu. Selain itu, berkaitan siswa belajar di rumah, bisa menggunakan buku pegangan siswa dan link video materi pelajaran yang saya kirimkan di grup WA kelas, sehingga anak-anak bisa mempelajari kembali di rumah Bu, baik lewat buku pegangan dan link video itu tadi. Pengawas tersebut sepertinya tersinggung dengan apa yang saya sampaikan Bu. Kemudian beliau memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya. Oh begitu toh Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku tulis untuk mencatat kesimpulan dari materi Ibu? Begini, saat pembelajaran berlangsung kan saya sudah memberikan LKPD pada siswa, baik itu LKPD individu maupun LKPD kelompok.
Menurut saya itu sudah cukup mengajak anak untuk menulis, Bu. Dari cerita yang Ibu kemukakan tadi, menurut Ibu apa kelebihan yang dirasakan oleh Ibu di mana siswa tidak mencatat kesimpulan materi pelajaran yang ada tadi pada buku catatan mereka? Begini, Bu, sebenarnya saya merasa lebih praktis mengirimkan link video di WA grup anak-anak, sehingga anak-anak itu kan bisa mempelajari di rumah dengan melihat link video itu, dan juga anak-anak sudah punya buku pegangan yang bisa dibaca. Jadi menurut saya untuk belajar di rumah cukuplah dengan link video dan buku pegangan itu, Bu. Nah, Itu. iya. Nah, dari cerita yang Ibu kemukakan, selanjutnya kalau boleh saya tahu, bagaimana Ibu membuat kesimpulan di akhir pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan anak-anak? Saya hanya itu, Bu, menjelaskan secara lisan di depan kelas. Ya, seperti klasikal itu, Bu. Kemudian mengajak anak-anak berinteraksi di dalamnya, merefleksikan diri mereka. Hanya seperti itu, Bu. Menurut Ibu, apakah dengan menuliskan kesimpulan materi pembelajaran itu merupakan suatu hambatan murid untuk belajar? Kalau saya pikir tidak sih, Bu. Malah kegiatan itu bisa mempertajam daya ingat murid tentang materi yang diajarkan. Karena di situ kan murid membaca kesimpulan yang ada di papan tulis dan menuangkannya atau menuliskannya di buku catatan mereka. Jadi membaca dan menulis pasti ingatannya lebih baik ya, Bu ya. Ya. Saya sangat setuju dengan Ibu bahwasanya menulis kesimpulan materi tidak menghambat murid dalam belajar, malahan memperkuat daya ingat pada materi pembelajaran yang telah Ibu ajarkan. Nah, jadi sekarang apa kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah dulu, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa ibu pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan ibu pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang akan Ibu sampaikan kalau bertemu dengan ibu pengawas? Ya, saya akan menyampaikan kepada beliau bahwa saya akan memanfaatkan papan tulis dan mengajak anak didik saya untuk mencatat kesimpulan materi pelajaran pada buku catatan mereka masing-masing, dengan tujuan agar siswa mau mencatat dan dapat belajar kembali di rumah, baik melalui buku catatan, buku pegangan, ataupun link video YouTube yang ada di grup WA kelas, supaya mereka bisa mengeksplorasi materi dengan baik, Bu. Otomatis pemahamannya lebih baik pastinya tentang materi yang diajarkan nanti. Wah, saya sangat setuju dengan rencana Ibu tadi. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu rencanakan tadi kira-kira? Saya berkomitmen untuk selalu memanfaatkan papan tulis, Bu, dan mengajak siswa membuat kesimpulan materi pelajaran dan menuliskan kesimpulan materi ajar pada buku catatan mereka, Bu.
sehingga murid-murid saya dapat belajar mengulang materi pelajaran di rumah, salah satunya dengan menggunakan buku catatan mereka, Bu. Wah, keren itu, Bu. Saya sangat setuju dan sepemahaman dengan pernyataan Ibu tadi. Saya juga sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu kemukakan tadi, serta suasana hatinya bisa mencair kembali, nggih, Bu. Semangat. Terima kasih loh Bu Trias atas waktunya. Ini rasanya lega di hati. Oh iya ini Bu, jamnya kok ya sudah mepet ya. Sepertinya sebentar lagi anak-anak masuk kelas ini Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Sama-sama Bu Ratna. Nggih, tak terasa sebentar lagi bel masuk sudah mau berbunyi. Kita masuk ke kelas kembali. Wassalamualaikum. Nggih. Nggih, sama-sama. Terima kasih Putri ya. Saya undur diri dulu. Oke. Kita untuk refleksi diri saya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan baik selama percakapan, yang pertama tadi jelas sama-sama paham tentang konsep coaching dalam pendidikan. Selanjutnya komunikasi antara saya dengan Bu Ratna Dewi sudah menyenangkan juga tadi. Okay. Selanjutnya juga idenya juga efektif. Kita sama-sama tidak saling memojokkan, tidak saling menghakimi masalah kita masing-masing. Kita juga bisa menahan diri selama jadi coach, tidak menceritakan pengalaman ataupun langsung memberikan solusi gitu. Tapi kita sebagai mitra yang baik sama-sama menghargai dan menghormati. Selanjutnya yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kita harus sama-sama lebih menguasai konsep alur tirta nggih. Kalau kita lebih ya dengan cara kita sering untuk bercoaching, jadi kita akan bisa memperbaiki, karena awal-awal mestinya yang kita agak canggung kalau kita itu biasa karena terbiasa. Demikian. Untuk yang ketiga, yang kami lakukan untuk dalam kondisi presence atau kehadiran penuh baik sebelum dan saat melakukan coaching, sama saya tadi juga membuat catatan daftar pertanyaan sesuai alur tirta. Selanjutnya fokus, tarik nafas, hembuskan dengan apa itu Bu? STOP, mindfulness. Iya, mindfulness itu ya. Selanjutnya yang akan kami lakukan untuk memperbaikinya dengan cara lebih menyenangkan lagi, jadi kalau kita menyenangkan itu berasa kita itu keluarga. Kalau keluarga itu pasti sayang, nggak ada keluarga yang tidak sayang. Demikian, jadi merasa lebih nyaman. Selanjutnya refleksi dan umpan balik setelahnya ditambah dengan tindak lanjut. Umpan balik selaku saya sebagai coach tadi, saya merasa terima kasih kepada Bu Ratna Dewi, ya mohon maaf, mesti saya bolak-balik dan bersyukur dan saya bersyukur akhirnya menemukan solusi tanpa dihakimi, tanpa dipaksa. Kita merasa lebih dihargai. Demikian, terima kasih. Demikian tadi video praktek coaching dari saya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Matur thank you.
Salam hebat, berbagi, dan bermanfaat. See you pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.